wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Waktu SMP sepertinya ada yang sudah ya materinya ini. Kalau masih ingat, nilai mutlak itu nanti seperti apa akan kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita bisa mendefinisikan konsep nilai mutlak dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Manfaat kita belajar nilai mutlak adakah? Nah, ada beberapa hal ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar mikrometer skrup. Nah, di IPA ada, tapi kalau di IPS sepertinya kalian jarang. Tapi siapa tahu nanti setelah kalian bekerja, kalian akan menemukan alat-alat seperti ini. Nah, ketidakpastian mutlak itu bisa digunakan dalam rumus ketidakpastian mutlak pada pengukuran. Ini di fisika ya. Walaupun kalian anak IPS, tapi siapa tahu nanti kalian akan menggunakan ilmu tersebut. Rumusnya delta X sama dengan nilai mutlak dari XI min X bar. Kemudian bisa juga digunakan untuk menghitung simpangan rata-rata. Ini juga nanti akan kalian pelajari di perguruan tinggi. Semua pasti dapat matematika umum. SR sama dengan 1/N, ini sigma ya. Sigma untuk I-nya sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak XI min X bar. Kemudian bisa juga digunakan dalam radiasi pada postulat Bohr. Ini rumusnya ya. HF sama dengan nilai mutlak dari EI dikurangi EF. Nah, ini yang sering kita hadapi dalam kehidupan untuk memahami kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu kepada kita pasti nilainya positif, meski kadang buruk di mata kita. Jadi kalau nilai mutlak nanti itu seperti apa, kalian sudah paham, kalian ingat ini. Nah, untuk pengenalan saja ya kepada kalian, ini ada gambar seseorang, namanya Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Nah, dia adalah matematikawan Rusia yang memperkenalkan penulisan nilai mutlak pada tahun 1841. Belum lahir ya, Ibu juga. Ia juga mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi. Ia pernah menjadi guru selama 15 tahun mengajar mata pelajaran mengarang, olahraga, senam. Sementara mempelajari matematika dia di malam hari. Kan luar biasa ya. Guru olahraga, guru senam ternyata seorang matematikawan. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil, dia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Jadi walaupun kalian anak IPS, tapi siapa tahu ada yang jadi matematikawan. Sebelum masuk ke materi, mari kita ingat kembali materi prasyarat mengenai letak dan jarak titik pada garis bilangan. Nih, masih ingat ya garis bilangan ya waktu SMP, garis bilangan tengahnya 0, ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Nah, di sini Ibu punya titik A, B, C, dan D. Titik B di mana? Kelihatan ya, titik A di mana, titik C di mana, titik D di mana. Nah, sekarang coba pertanyaannya adalah titik A berada pada titik berapa? Min 4, betul. Titik B berada pada titik? Ya, min 1. Titik C berada pada titik 2 dan titik D berada pada titik 3. Nah, untuk mempelajari nilai mutlak nanti kalian harus ingat dan paham mengenai garis bilangan terlebih dahulu tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita lihat jarak titik A ke titik C itu adalah titik A ke titik C ya. Berarti kalian menghitung berapa langkah dari A ke C. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 langkah. Berarti jarak dari titik A ke titik C adalah 6.
Kemudian jarak dari titik B ke titik D adalah, coba dilihat, 1, 2, 3, 4. Ternyata jaraknya adalah 4. Sekarang coba amati permasalahan berikut. Andi bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Mula-mula dia diam, kemudian ia melompat 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Coba dari permasalahan tadi, mari kita amati. Bisakah kalian menjawab pertanyaan Ibu? Dari kasus tadi, bisakah kalian membuat sketsanya dalam garis bilangan? Bisa ya. Kalau maju berarti ke kanan atau positif, kalau mundur berarti ke kiri atau negatif. Sekarang yang kedua, tentukanlah berapa langkah posisi akhir Andi dari posisi semula. Yang ketiga, tentukanlah berapa jumlah langkah yang dijalani. Coba dicoret-coret di kertas, boleh. Nah, sudah ya. Nah, ini adalah garis bilangannya. Cara pengerjaannya, dimisalkan titik dia berdiri itu adalah 0. Kemudian, kita buat anak panah ya, karena dia berjalan ke depan, berarti kan maju ke positif. Ke angka 2, dari 0 ke 2. Kemudian, dia bergerak lagi ya, buat anak panah dari posisi akhir langkah pertama sepanjang 3 satuan ke kiri. Coba, kan mundur tadi. Kemudian ulangi sampai permasalahan tadi selesai. Ya, kelihatan ya. Nah, ternyata dia ada di posisi berapa? Kelihatan. Nah, begitu. Untuk mengetahui tentang jarak. Nah, sekarang jika banyak langkah pada posisi akhir anak tersebut dari posisi semula itu adalah P, maka P-nya kan plus 2, plus, karena mundur jadi negatif ya, plus negatif 3, plus 2, plus negatif 1 mundur, plus negatif 1 mundur lagi. Maka P-nya adalah negatif 1. Negatif 1 atau 1. Kenapa? Karena kita kan bisa ke depan itu bisa negatif, bisa positif. Jadi banyak langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula adalah 1 langkah ya. Ke arah belakang, betul. Yang ketiga, banyak langkah tidak memperhatikan arah, selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arah bilangannya negatif, sehingga langkah yang dijalani anak tersebut adalah di jumlah semuanya langkahnya ada berapa. Hasilnya adalah, ya, 9 langkah. Banyak langkah yang dijalani anak tersebut itulah yang merupakan konsep nilai mutlak, karena hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Itu nilai mutlak. Berarti yang berada di dalam nilai mutlak itu walaupun hasilnya setelah dihitung itu negatif, berubah menjadi positif. Begitu intinya nilai mutlak ya. Untuk lebih paham lagi, coba kita lengkapi tabel berikut. Ibu punya X, X-nya itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka untuk nilai mutlak, itu kan berarti pakai tanda seperti ini ya, turus 1 dan belakang, depan belakang, diapit oleh turus. Ini X, nilai mutlak X, itu berarti kalau negatif kan jadi positif, tetap berarti 3, negatif 2 berarti menjadi 2, negatif 1 menjadi 1, 0 tetap 0, 1 tetap 1, 2 tetap 2, dan 3 juga tetap 3. Nah, bisa kita simpulkan, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif, kalau negatif ya, adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berarti berubah menjadi positif. Ini definisi matematikanya. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dituliskan nilai mutlak X. Ingat ya, menulisnya seperti itu. Bukan angka 1, tapi lebih panjang lagi. Didefinisikan
seperti kurung tapi lurus begitu. Nilai mutlak X untuk X bilangan positif itu jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai mutlak itu min X jika X-nya kurang dari 0. Tapi nilai akhirnya tetap positif. Sekarang coba kita bahas permasalahan. Ada satu masalah. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sebuah garis lurus sejauh 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Berarti ini putar balik ya semutnya ya, bukan berjalan tanpa arah. Berarti putar balik tapi dalam satu garis lurus. Lalu perjalanan semut itu dilanjutkan ke kanan sejauh 9 cm dan berbalik arah 6 cm. Bisa terbayang ya? Langkah pertama diminta untuk membuat sketsa perjalanan semut pada garis bilangan. Ini hampir seperti Andi, permasalahan Andi tadi yang melompat-lompat. Kemudian tentukan berapa jarak antara posisi awal dan posisi akhir. Yang ketiga, tentukan berapa jauh semut berjalan. Dan yang keempat, buatlah 3 kemungkinan berbeda perjalanan semut agar melalui jarak 8 cm dengan 3 kali pindah arah. Coba kita tulis dulu apa yang diketahui. Semut berjalan ke kiri 5 cm, ke kanan 10 cm, ke kanan lagi 9 cm, ke kiri 6 cm. Pertanyaannya ditulis, yang pertama sketsa garis bilangan, yang kedua jarak posisi awal dan akhir, yang ketiga jarak tempuh, dan yang keempat adalah 3 kemungkinan berbeda perjalanan semut agar melalui jarak 8 cm dengan 3 kali pindah arah. Yang A dulu ya, kita sketsa pada garis bilangan, agak panjang karena tadi ke kanannya kan banyak. Dari 0 ya, berjalan ke kiri, 5. Kemudian berjalan ke kanan, 9. Ke kanan lagi, 10. Ke kiri, 6. Ternyata dia berhenti di angka 8. Posisi akhir. Nah, sekarang permasalahan yang kedua, jarak posisi awal dan akhir berarti berapa tadi? Kita hitung negatif 5 tambah 10 tambah 9 tambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 8. Tapi yang ditanyakan adalah jarak. Berarti jarak bernilai mutlak. Jaraknya adalah 8 cm. Berarti nggak ada ya jarak itu negatif, jarak itu positif. Yang ketiga, jarak tempuhnya. Berarti kita cari menggunakan nilai mutlak. Negatif 5 kita mutlakkan menjadi 5 ditambah 10 ditambah 9 ditambah nilai mutlak lagi dari negatif 6. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Tapi karena jarak tempuhnya ini, maaf ini Ibu salah ketik ya, bukan negatif 8 tapi 25. Karena semuanya kan jadi positif, negatif 5 jadi 5. 5 tambah 10 tambah 9 tambah negatif 6 menjadi 6, berarti ditambah 6 hasilnya adalah 25. Yang keempat, ini kan kita diminta untuk mencari 3 kemungkinan, berarti kalian lihat lagi ke garis bilangan. Coba ini Ibu contohkan ya, semut berjalan ke kanan 7 cm, ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm. Pasti hasilnya ke 8 juga. Kemudian yang kedua, semut berjalan ke kiri 2 cm, ke kanan 3 cm, ke kiri 3 cm. Ini juga hasilnya 8. Yang ketiga, semut berjalan ke kanan 4, ke kiri 3, ke kanan lagi 1. Hasilnya 8. Kalian bisa membuat kemungkinan-kemungkinan sendiri karena kemungkinannya ada banyak sekali ya, hampir tak terbatas. Tapi ya terbatas sih. Coba ada berapa banyak, puluhan mungkin kemungkinan. Sekarang permasalahan yang kedua. Ibu punya persoalan, tentukanlah nilai mutlak dari 1/2x atau setengah x dikurangi 2/3 untuk x-nya adalah bilangan real. Ini lambangnya x anggota himpunan bilangan real. Berarti x seperti E itu adalah anggota himpunan bilangan. R-nya bilangan real. Ditanyakan, tentukan setengah x dikurangi 2/3 nilai mutlak untuk X bilangan bulat.
Kita cari dulu batas nilai X. Kalau ada persoalan seperti ini, nilai mutlaknya dibuka, kemudian kita sama dengankan 0. Berarti 1/2X, ini min 2/3-nya dipindah ruas menjadi positif. Dari tadinya ruas kiri pindah ke ruas kanan. Berarti setengah X sama dengan 2/3. Kemudian X-nya, setengahnya dipindah ruas. Dikali, dibalik ya. Jadi dibalik. 2/3 dikali 2/1. Itu kalau pindah ruas perkalian, berarti kan dia jadi pembagian. Karena pembagian berarti dirubah jadi kali, kemudian penyebut dan pembilangnya ditukar jadi 2/1. Hasilnya adalah 4/3. Berarti batas nilai X-nya adalah 4/3. Kalian kan tadi punya definisi 1.1 ya untuk nilai mutlak X. Maka bisa kita tuliskan, ini kita hitung setengah X min 2/3 jika X-nya lebih dari sama dengan 4/3, kemudian dia akan bernilai negatif kurung setengah X min 2/3 jika X-nya kurang dari 4/3. Kita tinggal ganti saja sesuai dengan definisi. Jelas ya? Sekarang ke permasalahan yang ketiga, coba perhatikan. Kita diminta untuk membuktikan bahwa negatif X mutlak itu adalah X untuk X bilangan real. Bagaimana cara membuktikannya? Coba kita lihat dari definisi 1.1. Masih ingat ya? Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Kita diminta untuk membuktikan. Coba langkahnya dilihat. Karena negatif X bernilai negatif, maka negatif X dimutlakkan sama dengan negatif dari negatif X. Hasilnya adalah positif X. Berarti terbukti. Begitu saja. Mudah ya? Nah, sekarang Ibu punya tugas rumah untuk kalian. Karena kemarin kalian tidak mau banyak-banyak soalnya, coba sekarang kita kan sedang belajar mengenai definisi dari nilai mutlak. Tadi kan Ibu sudah memberikan beberapa contoh. Ada juga contoh di bahan ajar ya. Tadi contohnya Andi melompat, terus ada permasalahan semut berjalan. Nah, sekarang coba kalian secara individu buatlah satu permasalahan atau keadaan dalam dunia nyata yang menggunakan konsep nilai mutlak selain contoh yang sudah Ibu berikan. Silakan tuliskan di kertas, kemudian nanti difoto dan dikumpulkan melalui Teams. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian semua paham. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.